bersyukur bahwa Tuhan bisa hadir, istirahat, kita mendapatkan suatu hal yang mungkin lebih baik dibandingkan hari depan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi perencanaan dalam manajemen. Tapi sebelum saya membahas lebih lengkap, kita akan merefresh dulu, ingat kembali materi pertemuan yang lalu. Karena fungsi dari perencanaan itu bagian dari fungsi manajemen yang ada beberapa. Kita masih ingat fungsi manajemen yang pertama itu adalah perencanaan. Yang kedua, pengendalian. Ketiga, organisasi. Keempat, atau pengawasan. Kita masih ingat ya, dari katanya bagus, cerdas. Nah, sekarang kita ke tujuan pembelajaran. Apa yang kita ketahui, apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan mencari tahu tentang pengertian dan pentingnya fungsi manajemen. Kita dengan perencanaan. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi jenis-jenis perencanaan. Ada perencanaan jangka pendek, ada perencanaan jangka panjang, dan juga perencanaan jangka menengah. Yang ketiga, kita akan mendeskripsikan langkah-langkah atau proses di dalam perencanaan. Karena hidup itu adalah step-by-step dan tahapan yang perlu dilalui. Kalau kita ingat kembali, ya, teman-teman, tahun lalu dengan hari itu berbeda. Bertahap. Mungkin 10 tahun lagi sudah berbeda. Atau 20 tahun yang lalu mungkin masih di hidup, masih baik, masih lucu. Oh sekarang masih lucu nggak? Masih. Oh masih. Kalau 20 tahun ke depan, apa masih lucu? Insya Allah masih. Kita nggak tahu ya, nanti langkah-langkah yang akan kita lakukan. Yang keempat, kita akan mencari tahu atau cara menganalisa praktik perencanaan dalam konteks lembaga keuangan. Kita akan menganalisis, kita mencari tahu tentang apa saja sih yang direncanakan, apa saja yang ingin dicapai oleh lembaga keuangan, terutama perbankan. Dan yang terakhir atau tujuan yang kelima dari pembelajaran ini, kita akan belajar sikap bertanggung jawab. Ya, kalau sudah dewasa kita punya tanggung jawab. Kalau kuliah itu kan bagian dari pertanggungjawaban kepada orang tua. Sudah dibiayai, maka kuliah harus selesai tanggung jawab. Juga apa? Kita dengan rasional. Kalau rasional kita menggunakan akal, menggunakan pikiran dan visioner. Kita berpikir ke depan, jauh ke depan. Jangan kembali ke masa lalu. Mungkin mengenang mantan itu enak, asik. Tapi nanti kan belum tentu akan kembali ke mantan. Maka kita berpikir yang depan, visioner. Kenapa? Dengan menyusun berdasarkan rencana nilai-nilai keislaman. Nah, kebetulan di kelas kita ini ada yang muslim, tapi tidak apa-apa, kita sesuaikan dengan nilai yang ada di agama yang dianut. Kami menyesuaikan. Setiap agama punya nilai kebaikan. Kita nggak boleh mencampur-adukan ajaran. Kita nggak boleh merendahkan ajaran agama lain, karena itu sebuah keyakinan. Di Kementerian Agama kita mengenal yang namanya moderasi beragama. Kita hidup berdampingan, kita hidup toleransi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum? Oke, kita lanjut. Ya. Kita akan membahas yang namanya definisi dari perencanaan. Seperti yang sampaikan di pertemuan pertama, terus saya menyampaikan bahwa mata kuliah kita referensi utama bisa menggunakan buku saya yang bisa di-download di web download secara gratis dari e-booknya. Atau materi PowerPoint ini sudah saya share di Simulon, ya. Bisa akses, bisa dipelajari. Di buku saya mengartikan yang namanya perencanaan itu adalah upaya. Ya. Kalau upaya itu sebuah usaha. Untuk duduk itu upaya nggak upaya. Kalau duduk tanpa upaya pasti akan jatuh. Meskipun kelihatannya itu duduk dengan santai, ada upaya menjaga tubuh agar upaya untuk apa? Untuk digunakan di dalam organisasi membuat tahapan kegiatan demi masa mendatang. Kita sekarang itu bertindak untuk masa depan, bukan untuk masa lalu. Yang kita perjuang untuk masa depan.
Dengan apa? Dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Kalau kita merasa tujuan, saya tanya teman-teman, ketika dulu masuk ke sini, awal dulu kuliah, semester 1, milih prodi ini itu karena direncanakan atau mungkin ada pilihan lain? Iya Pak. Oh, direncanakan. Ada yang tidak? Ada yang tidak merencanakan. Yang merencanakan? Oke, bisa disampaikan jawabannya? Karena saya itu punya cita-cita Pak. Kedepannya itu saya mau jadi seorang manajemen gitu. Jadi saya merasa kalau saya ambil prodi ini tuh bisa membantu saya mempermudah untuk mencapai impian saya itu. Karena kan relevan sama cita-cita saya. Oke, keren. Apa lagi tadi? Ya. Setelah lulus ini saya memiliki rencana untuk menjadi pengusaha, mungkin Pak salah satu pengusaha besar di Salatiga ya Pak. Jadi nanti ilmu yang saya dapatkan pada saat ini nantinya kemungkinan akan saya terapkan dan membantu usaha saya nantinya. Oke, pengusaha besar ya, keren sekali. Ada lagi? Nah, sekarang ke yang tidak tadi ya. Kenapa Mas kok tidak merencanakan kuliah di sini, tapi tahu-tahu udah di sini? Ikut teman Pak. Ikut teman. Kan sadar ya? Sadar ya. Ikut teman. Temennya di mana sekarang? Masih di sini. Kalau ikut teman, kira-kira besok lulus kuliah juga mau ketemu lagi? Belum. Waktu kecil dulu punya yang namanya cita, mau jadi apa? Dokter gigi. Dokter gigi. Keren. Jadi dokter gigi itu keren sekali. Tapi ketika kita kuliah di prodi ini, ya, kita mengambil prodi apa? Perbankan syariah, bisa nggak jadi dokter gigi? Nggak bisa. Maka yang beda apa? Kita menyesuaikan membuat apa? Beberapa alternatif. Oh ternyata saya kuliah di prodi ini nggak bisa jadi dokter gigi. Bisa apa? Saya bisa membuat bahan yang salah satu usahanya adalah klinik praktik dokter itu biasanya itu namanya manajemen. Lanjut. Berikutnya kita akan mengetahui kenapa kok penting sih dalam perencanaan itu. Yang pertama adalah untuk menetapkan arah. Setelah keluar dari ruang kelas ini, mau kemana? Ketika kuliah sudah selesai, teman mau kemana? Pulang. Lewat mana? Kalau menghadap ke depan, berarti kan sudah tetap jalan ke depan ya. Tapi itu ada di kita sudah tetapkan arah. Bukan hanya itu, menetapkan arah. Oh, kalau jalannya dulu ya kita jalan dulu. Itu namanya arah. Yang kedua, bisa mengurangi ketidakpastian. Adalah probabilitas kemungkinan terjadi juga tidak ada yang yakin nih dari rencana yang matang. Kita akan liburan, kita pada hari H nggak jadi. Kadang orang sering merencanakan sudah buat planning jauh-jauh hari, tiba-tiba tidak terjadi. Yang tidak direncanakan malah terjadi. Itu fakta dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menetapkan standar kinerja. Ada standar yang harus ditetapkan. Contohnya ya, semua kalau ditanya pengen jadi orang sukses, tapi suksesnya orang itu berbeda. Sukses yang kamu rasakan ya, yang ingin didapatkan, suksesnya seperti apa? Bisa melakukan hal kecil yang apa ya, kayak mencapai hal kecil gitu. Oke, ada hal kecil yang bisa tercapai sudah sukses. Berikutnya, Kalau saya sukses banyak uang Pak. Banyak uang. Uang dan bahagia. uangnya itu berapa Pak? Nah itu. Ada salah satu negara, kalau kita mau belanja roti, itu seharga 2 miliar. Pernah lihat 2 miliar belum? Uang 2 miliar, ketika ditaruh di kas saya, cukup nggak? Cukup. Saya ke kampus bawa uang, bawa 2 tas, hanya buat 1 bungkus roti. Padahal nanti harus beli bensin, beli minum, ya kan? Berapa banyak duit yang dibawa? Banyak sekali. Berikutnya, Ketika saya punya usaha dan banyak cabang. usaha dan banyak cabang.
Oke, cabangnya bukan hanya di Indonesia ya, sampai ke luar. Keren. Yang terakhir, kenapa penting? Penting dalam apa? Untuk memastikan bahwa rencana itu selaras dengan prinsip-prinsip yang ada di Islam, selaras dengan prinsip halal atau untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bersama, memberikan manfaat, bukan hanya untuk individu. Tadi disampaikan, ingin punya usaha banyak cabang, hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Itu prinsip yang keren. Bukan hanya untuk mengkayakan diri sendiri, tapi untuk juga mensukseskan orang lain. Berikutnya, ada beberapa jenis perencanaan. Pertama ada perencanaan strategi. Ini merupakan perencanaan jangka panjang. Jika ingin sukses ini, apakah yang namanya hidup sukses itu hanya punya uang? Tidak. Sukses punya pasangan ya. Sukses punya apa? Sukses punya anak. Sukses punya rumah yang mewah. Sukses punya kapal. Sukses punya pesawat. Itu perencanaan jangka panjang yang belum tentu kita capai di hari ini. Tetapi yang namanya keputusan strategi atau rencana strategi itu dibuat oleh manajemen puncak, orang yang memangku kebijakan. Kalau kita ngomong di kampus, ada rektor dan wakil rektor yang merumuskan kebijakan, atau mungkin juga dibantu oleh yayasan yang turut serta merumuskan kebijakan. Di bawahnya ada perencanaan taktis yang dijalankan oleh manajemen menengah, yaitu para dekan. Dan yang terakhir ada perencanaan operasional. Saya menjalankan, ada karyawan di akademik, karyawan di TU kan. Mereka hanya menjalankan, mereka tidak boleh mengambil keputusan. Teman-teman boleh protes. Kalau ketika dilayani kasus ini protes, dia enggak sudah standar. Dia harus melayani. Tadi hanya menjalankan, tidak boleh mengambil kebijakan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, berikutnya kita akan membahas tentang proses perencanaan. Yang pertama menetapkan tujuan. Kita akan pergi ke mana? Ke Jakarta. Naik apa? Pesawat. Oke, yang lain? Naik kereta. Oke, yang lain lagi? Naik motor. Naik kapal. Ini apa? Naik bis. Tapi dari beberapa pilihan transportasi yang kita miliki, itu butuhkan biaya yang berbeda, biaya tempuh yang karena kita belum maju, kita belum ada teleportasi ya. Pada teleportasi ya, tinggal udah nyampe Jakarta. Mungkin bisa paham biayanya, kalau gimana banyak naik pesawat. Kalau sudah ditemukan teknologinya, itu bagian dari tujuan. Oh ternyata minggu depan kita akan kuliah di Jakarta ya, ketemu jam 8 di samping Monas. Kita di situ, silakan pilih transportasi yang ada. Yang kedua, kita menganalisa situasi. Kalau kita mau ke Jakarta, kita ke Monas, saya punya beberapa duit nih. Uang saya nggak cukup buat beli tiket pesawat, masa akan jalan kaki. Uang saya ada 1 juta, cukup buat beli tiket bus, saya akan naik bis. Ini situasi. Yang ketiga, alternatif. Ternyata ada plan A, plan B, plan C, plan D sampai plan berikutnya. Apa yang kita inginkan belum tentu kita peroleh, tapi kita punya alternatif untuk kita raih. Apa yang terbaik buat kita belum tentu terbaik di mata Tuhan. Tuhan yang Maha Mengetahui. Kalau orang pengen kan hanya pengen untuk menyenangkan diri kita sendiri kan. Ini belum tentu terbaik buat Tuhan, maka kita dikasih alternatif oleh Tuhan, banyak pilihan. Jangan kecewa, jangan sedih. Nah itulah yang terbaik buat kita. Masa kita jalankan, kita akan bisa mengevaluasi. Oh ternyata betul, ini terbaik buat saya. Kalau saya jadi anaknya Pak Presiden, saya nggak bisa jalan-jalan dari Subhan, saya nggak bisa kumpul dari teman ini, karena kelompok akan dikawal. Masa jadi anaknya artis kan? Saya bisa hidup bebas. Itulah yang namanya evaluasi dan tindak lanjut. Oke, dari materi yang sudah saya sampaikan, apakah bisa dipahami?
Terus akan ngasih tugas ke teman-teman berkaitan dengan diskusi ya. Saya akan memberikan sebuah kasus. Silakan teman-teman bagi menjadi dua kelompok ya. Kelompok satu, kelompok dua. Kelompok satu nanti akan mencari terkait dengan apa? Perencanaan di lembaga keuangan syariah. Kelompok dua akan mencari tahu perencanaan di lembaga keuangan konvensional. Kelompok satu akan mencari tahu tentang penerapan nilai-nilai keislaman. Sedangkan yang kedua akan mencari tahu tentang prinsip-prinsip manajemen di dalam bank tersebut. Nanti silakan didiskusikan dengan teman kelompok. Saya di browsing, sudah diskusi selama 10 menit, nanti di presentasikan, berdiskusi selama 10 menit. Oke? Sudah 10 menit? Ya. Mari kita bahas hasil pekerjaan teman-teman yang sudah didiskusikan dengan anggota kelompok. Siapa yang mau menyampaikan nomor 1, nomor 2? Oke, nomor 2 sudah disampaikan hasilnya. Menjawab yang penerapan nilai Islam dalam proses perencanaan. Yang pertama, melalui niat yang lurus atau ikhlas, yaitu setiap rencana dilandasi niat untuk maslahat, bukan semata keuntungan. Yang kedua, prinsip amanah dan bertanggung jawab, yaitu memastikan keputusan perencanaan mengedepankan etika dan moral. Yang ketiga, keadilan, yaitu merancang kebijakan pembiayaan atau produk keuangan yang adil bagi semua pihak. Yang keempat, tawakal setelah ikhtiar, setelah membuat rencana yang matang disertai keyakinan dan doa kepada Allah. Yang terakhir, syura atau musyawarah, yaitu melibatkan berbagai pihak untuk pengambilan keputusan strategis secara kolektif. Oke, sangat keren jawabannya ya. Jadi apa yang telah diperoleh dari diskusi kelompok 1 sudah sesuai dengan apa yang ada di prinsip manajemen. Dari materi yang sudah dibahas, ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup ya, cukup. Silakan yang sudah dipelajari bisa dibuka lagi di rumah ya. Baca itu hanya kita sudah bisa di rumah atau di. Kalau ada yang ditanyakan, belum paham bisa disampaikan lewat WA Group atau juga bisa lewat kolom komentar yang ada di Sipuro. Mungkin cukup sudah dari saya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan di jam yang sama. Di mana? Di jam kata di Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.